Iman yang sempurna menurut Nabi itu Bapak Ibu adalah iman antuk minu biruqyatillah. Iman yang sempurna itu di mana masing-masing kita ini sudah mampu mengenal, berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Iman yang sempurna itu di mana Bapak Ibu itu sudah menyaksikan Allah yang diibadati. Makanya sholat yang tidak menyaksikan Allah itu dikatakan namanya sholat yang mengkhayal, sholat yang melamun. Bagaimana hatinya itu akan hadir kepada Allah kalau dia itu belum mengenal, belum berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Maka disinilah sebenarnya penekanan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu seolah-olah kamu melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wiritan yang kita kerjakan atau kita dirikan di alam dunia ini mestinya ada ruh dan jiwanya. Ruh dari setiap ibadah dan wiritan yang kita kerjakan itu adalah pengenalan diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang mendirikan suatu ibadah dan ketaatan dan wiritan yang dia perbuat sepanjang hidupnya, jikalau dia tidak mengenal akan rohnya, maka ibadah dan wiritan yang dia perbuat itu tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya. Itulah yang dikatakan ibadah yang hampa, atau ibadah yang mati, atau ibadah yang kosong dan sia-sia. Ini yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah solat yang dikerjakan dan didirikan walaupun puluhan tahun dia mendirikan ibadah solat, namun solat yang didirikan itu tidak sah kalau dia tidak mengenal akan Allah. Makanya solat yang kita lakukan itu Bapak Ibu mesti solat yang benar-benar menyaksikan akan Allah. Ini yang Allah kehendaki kepada setiap kita ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah rohmu itu sehingga benar-benar terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Kalaulah kita beribadah kepada Allah, mesti terbit di dalam hati kita itu suatu keyakinan. Lalu mana yang dikatakan yakin itu menurut Nabi? Yang dikatakan yakin itu menurut Nabi Bapak Ibu adalah al-imanu kulluh. Itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah keyakinan itu dikatakan iman yang sempurna,
dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Lalu iman yang sempurna itu bagaimana pula menurut Nabi? Iman yang sempurna menurut Nabi itu Bapak Ibu adalah iman antuk minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana masing-masing kita ini sudah mampu mengenal, berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Iman yang sempurna itu di mana Bapak Ibu itu sudah menyaksikan Allah yang diibadati. Makanya sholat yang tidak menyaksikan Allah itu dikatakan namanya sholat yang mengkhayal, sholat yang melamun. Bagaimana hatinya itu akan hadir kepada Allah kalau dia itu belum mengenal, belum berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Maka disinilah sebenarnya penekanan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu seolah-olah kamu melihatnya. Makna ka'annaka itu benar-benarlah kamu itu menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Makanya puncak daripada ibadah dan ketaatan yang kita perbuat, salah satunya adalah ibadah sholat. Benar-benar ibadah sholat itu adalah ibadah yang menyaksikan Allah. Sebab Allah itulah sebenarnya rudal setiap ibadah dan wiritan yang kita kerjakan. Makanya Nabi pernah membuat suatu perumpamaan dan contoh. Ya kita ambil hikmah dan iktibar yang disampaikan Rasul kepada kita ini. Karena Rasul memandang dan melihat umatnya sama-sama mendirikan ibadah sholat. Apa kata baginda Rasul? Ada dua orang di antara umatku, sama-sama dia mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya di dalam sholat sama, cara rukunya di dalam sholat juga sama, cara iktidal, sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maknanya itu? Dia sama-sama sholat, berdirinya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujud dan duduknya berbeda. Tapi kenapa sholat di antara mereka berdua itu kualitasnya, mutunya bagaikan langit dengan bumi? Itu maknanya yang satu sholatnya itu benar-benar menyaksikan Allah. Hadir hatinya itu menyaksikan Allah. Yang wujud, yang terang dan yang nyata. Sempurna pada dirinya. Dan yang satu sholatnya itu lalai, belusukan. Sholat yang mana hatinya itu benar-benar buta. Sholat yang menghayal. Karena mereka yang lalai ini, dia tidak melihat, dia tidak menyaksikan, dia belum bertatap wajah dengan Tuhannya. Makanya yang satu yang melihat ini ada ruhnya, yang satu tidak melihat, tidak ada ruhnya. Itulah sholat yang mati. Dan inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita Bapak Ibu. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu masa kepada umatku setelah aku tiada, di mana umatku itu mendirikan ibadah sholat yang wajib dan yang sunnah, tapi sebenarnya mereka itu belum sholat. Tubuhnya saja yang berdiri, rukuk dan iktidal. Tubuhnya saja yang sujud dan duduk. Akan tetapi mereka sebenarnya belumlah sholat. Inilah yang dikatakan Allah itu kepada mereka. Sholat mereka itu taubahnya hanyalah bertepuk tangan dan bersiul saja. Ini Allah katakan,
mukaan wa taswiyah. Solatnya hanya toobahnya bertepuk tangan dan berseru saja. Mereka baru sebatas mengerjakan perbuatan solat, tapi sebenarnya belum solat. Hatinya belum hadir kepada Allah, ruhaninya belum ingat kepada Allah. Maka dalam penyampaian kaji itu baru sebatas melakukan perbuatan solat, namanya solat batang tubuh. Nah, ini yang kita mesti koreksi dari setiap ibadah kita ini. Kalau tidak Bapak Ibu, apa yang disampaikan Nabi itu benar-benar terbukti nantinya. Kamin qaimin hazuhu min sholati at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang mendirikan ibadah solat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah solat yang dia kerjakan, melainkan at-ta'ab wan nasab, hanya rasa capek, letih dan panekse yang dapat Bapak Ibu. Kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, la uzur badani, la usang badani, dah lapuk, dah reot badan ini kena rajin beribadah, tapi tidak menghasilkan apa-apa buat dirinya, tidak memberi faedah buat dirinya. Inilah ibadahnya orang yang tertipu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik, sebenarnya mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, kata Allah. Kalau bahasa Ustaz, takicu dengan tarang namanya Bapak Ibu. Lihat tak tahu Bapak Ibu artinya takicu dengan tarang? Tanya sama Pak Ardi. Ya. Kalau takicu di Nanggalo biasa tuh Bapak Ibu, gelap. Kita berjalan tengah malam lewat sini, ya, masuk kaki kita ini di lubang gitu, kena gelap, itu biasa. Tapi kalau kita berjalan di siang hari, ya, angin malangkang namanya Bapak Ibu, masuk juga kaki kita ke lubang di jalan sebesar itu, lubang masuk juga kita ke dalam atu, namanya butuh sangi, itu dah benar-benar buta itu dah. Kalau karam kita di tengah lautan biasa, tapi kalau karam di tepi lautan sakit betul hati itu. Kalau kita karam di tengah lautan kan biasa tuh, karena di tengah lautan. Ini di tepi lautan kita karam. Beda warnanya Bapak Ibu tuh. Jadi jangan kita mengira dan menyangka serta menganggap bahwa kita telah melakukan amal yang terbaik, padahal kita sudah tertipu dengan amalan diri kita sendiri. Lalu bagaimana supaya amal kita ini tidak tertipu? Diri kita juga tidak tertipu dengan diri dan amal kita sendiri. Maka hendaklah kita ini benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna Bapak Ibu, maka ibadah yang kita lakukan itu, itulah yang dikatakan ibadah yang nikmat, ibadah yang bermanja-manja kepada Allah. Asik Bapak Ibu. Benar-benar ruhani dan jiwa kita itu di dalam dekapan kandungan rahman dan rahimnya Allah itu. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana hati dan rohani kita itu akan muncul namanya sifat mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Allah dalam pandangan kita itu masih Allah yang batin saja baru, Allah yang gaib saja baru yang kita kenal. Tapi kita tidak paham Allah yang sudah wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri ini. Makanya Allah ingatkan kita ini, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa tidak kamu pikirkan akan dirimu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Pikirkanlah itu, kata Allah. Siapa yang hidup itu sebenarnya pada dirimu? Siapa yang melihat itu pada dirimu? Siapa yang mendengar itu pada dirimu? Siapa yang berkata itu pada dirimu? Kalau bukan aku yang wujud, semata-mata menjadi rahasia akan dirimu, kata Allah. Makanya orang-orang yang tidak mau memikirkan akan rahasia hakikat dirinya, maka inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka
jahanam itu Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu, kata Allah, adalah jin dan manusia. Apa sebabnya isi neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah jin dan manusia? Allah katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, kata Allah, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang berkehendak pada hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak paham dan tidak mengerti siapa yang melihat pada matanya ini. Walahum azanun la yasma'una biha, kata Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka juga tidak paham dan tidak mengerti siapa sebenarnya yang mendengar pada telinganya ini. Maka orang yang tidak mau menyadari siapa sebenarnya yang berkehendak, yang melihat dan mendengar, dan yang hidup pada dirinya, maka taubahnya mereka itu, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adal. Taubahnya mereka itu sama seperti hewan ternak, bakal lebih ternak lagi daripada hewan ternak, Bapak Ibu. Hewan ternak dikatakan sesat, Bapak Ibu, karena tidak diberikan namanya akal fikir. Tapi manusia dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Dia diberi Allah namanya akal fikir, dia diberi Allah namanya hati, dia diberi Allah namanya penglihatan, dia diberi Allah namanya pendengaran dan rasa. Tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang melihat, mendengar dan berkata, siapa sebenarnya berkehendak dan hidup. Maka mereka lah yang lebih sesat daripada hewan ternak itu. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita, supaya kita mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir yang Allah titipkan kepada diri kita. Sampai-sampai Allah mengungkapkan itu kepada kita ini. Inna syarad dawabi indallah summum bu'mun umyun fahum la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini, kata Allah, adalah manusia. Manusia yang benar-benar tuli dan bisu serta buta. Mereka tidak mau mempergunakan namanya akal fikirnya. Kalau bahasa ustadznya, Bapak Ibu, KKO-nya, kincia kinci utaknya. Apalah takkilun, kata Allah. Kenapa tidak kamu gunakan akal fikirmu, kata Allah. Maka pantaslah mereka itu sebagai penghuni neraka jahanam itu. Lalu bagaimana ibadah mereka? Akan aku terima, kata Allah. Dia menyangka dan mengira telah melakukan suatu ibadah yang terbaik di hadapan aku, padahal dia sedang menantang aku di dalam ibadahnya. Maka solat yang seperti itu, Bapak Ibu, solat orang yang buta, solat orang yang tuli, solat dia itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan fungsi solat itu di dalam Al-Quran itu salah satunya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kamu dirikan itu benar-benar solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan dia sendiri, Bapak Ibu, di dalam sholatnya melakukan perbuatan keji dan munkar. Di mana dia melakukan perbuatan keji dan munkar di dalam sholatnya itu? Pada saat dia mendirikan ibadah sholat, namun dialah yang merasa dirinya itulah yang berdiri. Dia yang merasa yang ruku, dia yang merasa yang i'tidal, dia yang merasa yang sujud dan duduk, dia yang merasa yang bertakbir, dia yang merasa memandang, mendengar, berkata. Padahal itu, kata Allah, wujuduka dzanbun, adanya pengakuan dirimu yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, itu adalah dosa.
Adanya pengakuan diri kita ini yang melihat, mendengar dan berkata, mengetahui berkuasa berkenaan dan hidup, itu adalah dosa. Maka solat yang tidak mengenal Allah, solat yang tidak mengenal akan aku, kata Allah, solatnya tidak akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah solatnya itu tidak memberikan efek, tidak memberikan manfaat dan faedah buat dirinya, sehingga ibadahnya itu menjadi amal ibadah yang hampa dan sia-sia, Bapak Ibu. Jadi sore ini Bapak Ibu ya, sambil menunggu waktu maghrib masuk, kita mencoba untuk memahami bagaimana jalan kita itu ya bisa mengenal akan Allah. Karena mengenal Allah itu amat sangat mudah, Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu sulit kali mengenal Allah, itu bukan karena Allahnya. Yang membuat sulitnya jemaah itu mengenal Allah itu karena gurunya saja itu, ya. Tapi bukan ustaz. Untuk lebih pahamnya tunggulah pesan-pesan berikut ini. Tuh Kak. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu, ya, supaya sholat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat kita itu adalah sholat yang mesti mengenal Allah lebih dahulu. Sholat kita itu mesti mengenal Allah lebih dahulu. Sebab apa? Sebelum Allah memerintahkan kita untuk mendirikan ibadah sholat, Allah lebih dahulu memerintahkan kita itu untuk mengenali akan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya melalui lisan para Nabi dan para Rasul. Apa kata Allah? Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu sebenarnya adalah aku, kata Allah. Maka siapa yang sudah mengenal akan diriku, akulah yang wujud, akulah yang nyata, akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Siapa yang telah mengenal aku dengan pengenalan yang sempurna, fa'budni, maka sembahlah aku. Hakikat penyembahan itu Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah makrifat, mengenal akan dirinya tuh. Nih, hakikat ibadah itu makrifat, mengenal dirinya. Nah, hakikat makrifat ini adalah liqa, berjumpa. Hakikat liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu adalah muwajjahah, bertatap wajah. Makanya ketika kita telah mengenalnya, kita telah berjumpa dengan dirinya, kita telah bertatap wajah dengan dirinya, disebabkan karena kita sudah menyaksikannya, barulah Allah katakan wa aqimis sholata li zikri. Maka dirikalah sholat itu benar-benar sholat yang ingat akan diriku. Makanya syarat ingat itu makrifat. Tak mungkin seseorang itu bisa mengingat akan Rabb-nya. Tak mungkin seseorang itu bisa mengingatkan Allah kalau dia belum mengenal Allah itu lebih dahulu. Dan tak mungkin pula
Dia bisa mengenal Allah itu kalau belum berjumpa dengan Allah. Dan tak mungkin pula dia bisa berjumpa dengan Allah kalau dia belum menyaksikan Allah. Dan tak mungkin pula dia menyaksikan Allah kalau dia belum bermuajahah dengan Allah. Jadi syaratnya bisa kita ingat Allah itu bermuajahah, bermusahadah, berliqah dan bermakrifat. Inilah solat yang ingat itu. Tanpa pengenalan diri kita kepada Allah, maka ibadah kita itu tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Itulah ibadah yang lalai, ibadah yang kosong. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kamin qaimin hazumin sholati at-ta'abuwan nasab. Berapa banyak nanti umatku mendirikan sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, melainkan rasa capek, letih, dan panikse yang dapat Bapak Ibu. Walaupun badan ini dah uzur, badan ini dah lapuk, badan ini dah tua, kena rajin beribadah, namun kena ibadah itu tidak ada rohnya, ibadah itu tidak ada jiwanya, disebabkan karena tidak mengenal Allah. Maka ibadahnya itu menjadi ibadah yang mati, hampa dan sia-sia. Jadi sholatnya kata Allah bagaikan orang yang bertepuk tangan dan bersul saja, tidak memberikan manfaat dan faedah. Bahkan selama dia mendirikan sholat, dia selalu berbuat mungkar di hadapan Allahnya. Itu disebabkan karena dia tidak mengenalkan Allah itu. Makanya wajib kita mengenal Allah. Nah, bagaimana jalan mengenal Allah? Ya. Jalan mengenal Allah, makrifat ini Bapak Ibu, ya, itu tiada lain adalah mengenal akan diri. Nah, jalan mudah mengenal Allah itu dengan jalan mengenal akan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Dan siapa yang telah mengenal Allah, disebabkan dia telah mengenal dirinya, ketika itulah dia dirinya benar-benar hilang. Ketika itulah dirinya benar-benar hapus, lenyap, sirnah dan mati. Maksud hati ingin berjumpa Allah, tapi setelah berjumpa Allah, diri kita pun hilang di situ. Jadi ketika diri kita hilang, diri kita dah mati, tidak ada wujud di situ lagi, dan tidak ada lagi dia bersifat. Maka nyatalah Allah itu benar-benar wujud dan bersifat. Disitulah letaknya qiyamuhu binafsihi itu. Dia yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Maka jalan mengenal Allah yang wujud itu, wajib kita mengenal diri. Mana yang dikatakan sebenar diri itu pada diri Bapak Ibu. Nah, lihat nih. Nah, yang dikatakan sebenar diri itu Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang sebenar diri pada diri Bapak Ibu itu adalah hayat itu. Hayat itu baru namanya sebutan baru Bapak Ibu. Ya, hayat apa artinya Ibu-ibu? Hidup. Nah. Kalaulah hayat itu artinya hidup, mana yang hidup itu pada diri kita itu? Nah, yang dikatakan hayat, yang hidup pada diri kita itu, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Jadi yang dikatakan nyawa nyatanya wujud Allah itu, yang dikatakan hayat tadi, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang disebut namanya dengan nyawa. Jadi yang dikatakan hayat itu adalah nyawa, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh.
Itu juga sebutan juga baru tuh. Padahal setiap yang kita sebut namanya pasti ada orangnya. Amanah yang dikatakan nyawa itu pada diri Bapak Ibu, yang dikatakan nyawa itu pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Kadang payah Bapak Ibu mencari namanya si hayat, payah Bapak Ibu mencari namanya si nyawa pada diri. Padahal setiap waktu, setiap saat dan detik kita ini bernapas, turun naik ini. Yang turun naik ini, yang keluar masuk nih, itulah yang dikatakan nyawa. Nyawa itu dia katakan yang si hidup itu. Yang hidup itu yang diri. Namun mana yang dikatakan napas? Yang turun naik itu napas, yang keluar masuk napas. Yang mana tuh sebenarnya yang napas, yang turun naik, yang keluar masuk itu? Yang sebenar-benarnya napas yang keluar masuk turun naik itu adalah ruh. Ruh itu yang sebenarnya yang dikatakan napas, yang turun naik, yang keluar masuk tuh. Ruh itu maknanya rahasia wujud rahasia wujud aku, itu kata Allah. Makanya Allah bertanya kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang tahu tentang rahasia ruh melainkan sedikit saja, kata Allah. Sedikit itu maksudnya Bapak Ibu, sedikit orang yang tahu, sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang diberitahu itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Lalu apa makna di balik ayat itu? Secara makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, ini hakikatnya, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Karena ruh itu adalah rahasia aku, kata Allah. Rahasia apa sebenarnya? Rahasia daripada memandang wujud nyatanya akan sifat-sifat aku pada dirimu. Ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Sifat yang 7 yaitu sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Jadi ruh itu maksudnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat Allah. Kalaulah ruh itu adalah sifat ma'ani, sifat Allah, siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu? Yang sebenar-benarnya yang mendengar itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang melihat itu? Yang sebenar-benar melihat itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Yang sebenar-benarnya berkata itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang mengetahui? Itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat dan iradat itu adalah Allah. Dan siapa sebenar-benarnya hidup itu adalah Allah. Maka ketika itulah Allah katakan, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Wasifati la ghairi. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka Allah itulah sebenarnya
yang dikatakan diri sejati. Allah itu yang dikatakan diri sejati. Allah itu yang disebut namanya sebenar diri. Allah itu yang dikatakan seakmal diri. Allah itu yang dikatakan sejati diri. Jadi yang dikatakan sejati diri, diri sejati, seakmal diri, diri yang sebenar-benar diri, itu tiada lain adalah Allah. Yang Allah itu adalah aku. Innani anallah, sesungguhnya aku. Aku ini adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Itulah rahasianya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Siapa yang mengenal dirinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah si hayat, si hayat itu adalah nyawa, nyawa itu adalah napas, napas itu adalah ruh, ruh itu adalah sifatku, sifatku itu tidak ada lain adalah aku. Faqad arafa rabbahu, disitulah dia mengenal Tuhannya. Dan siapa yang telah mengenal Tuhan, siapa yang telah mengenal aku, fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal aku, maka dirinya benar-benar hancur. Dirinya benar-benar fana, dirinya benar-benar lenyap, dirinya benar-benar senap. Kalaulah dirinya itu benar-benar fana, sirna dan lenyap, maka siapa yang wujud sebenar-benarnya? Siapa yang bersifat sebenar-benarnya? Yang sebenar-benar wujud dan bersifat itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah itu wujud, mana wujudnya? Bagaimana bentuk dan rupanya? Karena setiap nama pasti ada orangnya. Disebut spidol, ini orangnya. Sebut mic, ini orangnya. Sebut papan tulis, ini orangnya. Disebut tangan, ini orangnya. Disebut Allah, yang mana orangnya? Inilah yang Allah bukakan rahasia tentang kewujudan dirinya. Apa kata Allah? Untuk mengenal yang aku bernama Allah itu, kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, hakikatnya adalah halikun, tidak pernah ada. Kalaulah setiap segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, hakikatnya itu nggak pernah ada, kata Allah. Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Illa wajahahu, yang sebenar-benarnya ada itu adalah aku, kata Allah. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang ada, lalu bagaimana wujudnya? Allah itu adalah wujud pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, itulah nyatanya kezohiran memandang akan wujud dirinya. Kenapa Allah itu segala yang wujud? Dan segala yang wujud adalah kenyataan untuk memandang akan kezohiran dirinya. Karena dialah sebenar-benarnya wujud yang ahad. Allah itu benar-benar wujud yang ahad. Wujud yang benar-benar tunggal, esa, tiada berbilang. Ini yang Allah utarakan tentang keahatan dirinya. Di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu benar-benar ahad. Ahad ini yang dikatakan namanya esa.
Esa itu adalah satu, satu itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain dirinya, itu maknanya dialah yang wujud secara mutlak. Nah, secara mutlak, wujud mutlak. Kalau dia yang wujud secara mutlak, maka dialah yang semata-mata. Bapak Ibu, semata-mata dia. Lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, kalau dia adalah wujud yang semata-mata, karena dia mutlak, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya, dia tunggal ahad esa dan esa, satu-satunya. Ustaz mau bertanya Bapak Ibu, nah, adakah yang wujud selain Allah? Ada atau tidak? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, pertanyaan yang kedua, adakah diri Bapak Ibu selain diri Allah? Ada atau tidak? Terakhir, kalau tidak ada diri yang lain, ya, kalau tidak ada diri Bapak Ibu selain diri Allah, lalu siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu ini? Kalaulah diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada itu hanya Allah, siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu? Nah, inilah yang mesti arif dan bijak kita menyikapinya. Lihat, kalaulah diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanyalah Allah, maka secara makna hakikat, nah ini hakikat dulu, diri Bapak Ibu itu yang sebut namanya wujudullah, atau disebut namanya ainullah, ya, atau disebut hakikatullah. Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka secara bahasa hakikat diri Bapak Ibu disebut wujud Allah, ainullah atau hakikatullah, tempat memandang kenyataan nyatanya akan diri Allah yang ahad, yang tunggal semata-mata itu. Secara ilmu torikat, nah ini torikat lagi. Secara ilmu torikat, siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini secara ilmu torikat disebut namanya mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang akan bentuk dan rupa diri Allah. Makanya dikatakan Allah wa khalaqa Adam kasuratihi, wa khalaqa Adam kasuratihi, wa khalaqal insan ala surati rahman. Yang pertama, kalaulah diri Bapak Ibu ini dalam bahasa terikat adalah cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah, maka di situ Allah menjelaskan dan dijadikan Adam itu adalah sesuai dengan gambaran rupa diriku. Yang kedua, dijadikan insan itu juga sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Karena apa? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Kalau dia yang wujud dan dia cuma yang ada, maka dirinya yang tampak, dirinya yang terlihat pada segala yang wujud dan segala yang ada ini. Sebab apa? Segala yang wujud dan segala yang ada itu adalah cermin untuk memandang rupa akan dirinya sendiri. Ustaz mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini bisa nggak melihat wajah sendiri? Halo? Bisa? Bisa Bapak melihat wajah sendiri?
sekarang nih. Nah, duduk sekarang nih, bisa atau tidak? Nah, itulah buktinya diri Bapak Ibu itu nggak ada. Nah, kalau dibilang bisa, kapan Bapak Ibu bisa melihat wajah sendiri? Ketika ada maka cermin itulah tempat memandang akan wajah rupa sendiri. Sekarang diri Bapak Ibu itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada itu hanya Allah, maka diri Bapak Ibu itu sebagai cermin saja untuk memandang akan nyatanya rupa wujud diri Allah itu. Disitulah dikatakan Allah wa khalaqa Adam kasuratihi. Dijadikan Adam, dijadikan diri kita ini adalah cermin saja untuk memandang wajah dan rupanya diri Allah itu. Karena dia yang ada, maka dirinya lah yang terlihat pada cermin itu. Contoh, ini contoh tadi ini. Ibu-ibu juga lagi nih. Ketika ibu-ibu tadi di kamar pakai lempong siti. Lihat tuh lempong siti. Ya, kalian siti pakai gincu. Pakai ini bedak. Nah. Ya. Ketika Bapak Ibu bercermin tadi, kelihatan enggak diri Ustaz di dalam cermin itu tadi pada saat ibu-ibu bercermin? Tidak. Apa sebabnya tidak kelihatan diri Ustaz di dalam cermin ketika ibu-ibu bercermin tadi di hotel tuh? Hah? Kenapa tidak terlihat diri Ustaz di dalam cermin ketika ibu-ibu bercermin tadi di hotel? Itu dia jawabannya. Karena yang bercermin itu bukan Ustaz. Yang bercermin itu saya, Ustaz. Kalau saya yang bercermin, maka diri saya lah yang nampak pada cermin itu, tak mungkin pula diri Ustaz. Paham ya? Diantarkan makna yang sebenarnya. Sekarang ya, Allah yang wujud semata-mata. Wujud semata-mata itu apa maksudnya tadi itu? Hanya dia satu-satunya. Adakah yang lain selain dirinya? Ada. Allah yang wujud semata-mata. Kalau Allah yang wujud semata-mata, sedangkan alam dan diri Bapak Ibu ini adalah sebagai cermin. Kalaulah diri Bapak Ibu ini sebagai cermin, sedangkan Allah yang wujud semata-mata, ketika Allah bercermin, diri siapa yang nampak pada cermin itu? Diri Allah. Mana yang dikatakan cermin Allah yang melihat nampaknya diri Allah pada cermin itu? Mana yang dikatakan cermin Allah sebagai tempat memandang tampaknya diri dan rupa diri Allah tuh? Alam dan manusia ini. Manusia, diri Bapak Ibu inilah sebagai cermin tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Itu secara bahasa apa tadi itu? Secara bahasa tarikat cermin Allah. Karena dia cuma yang ada, maka dirinya lah yang nampak pada cermin. Cermin itu diri Bapak Ibu. Cermin itu adalah alam. Alam inilah tempat memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Karena dialah yang bercermin itu. Dalam bahasa syariat, nah ini bahasa syariat lagi. Maka alam dan diri Bapak Ibu ini disebut namanya makhluk Allah. Disebut makhluk. Disebut namanya sesuatu. Sesuatu. Disebut namanya hamba. Jadi kesempurnaan makhluk nyatalah pada manusia. Dan manusia itu yang katakan namanya hamba Allah nih. Hamba Allah itu, itulah maksudnya secara bahasa syariat. Hamba Allah itulah kenyataan untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Makna yang sebenarnya hamba Allah itu maknanya hamba itulah yang Allah itu. Hamba itu yang Allah itu. Apa sebabnya hamba itu yang Allah itu? Karena Allah cuma yang Allah cuma yang ada. Makanya secara makrifat, disempurnakan bahasa makrifat sini. Kalau Allah yang ada semata-mata, secara makrifat, siapa hamba Allah itu? Itu tiada lain adalah Allah. Itu dia.
Apakah Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Enggak. Kalau Bapak Ibu bukan mengaku Allah dan bukan pula jadi Allah, lalu apa makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang Bapak Ibu sampaikan tadi sama Ustaz tuh? Apa makna yang tersembunyinya? Hah? Iya betul, tajalli tadi. Tajalli Allah, cermin Allah, hamba Allah. Rahasia Allah. Maknanya, lihat. Ketika Ustaz bilang Bapak Ibu kan tidak ada, yang ada hanya Allah kan? Lalu siapa di Bapak Ibu tuh? Allah. Kan begitu tadi itu. Lalu Ustaz munculkan pertanyaan. Ketika Bapak Ibu bilang Allah, apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Tidak. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Tidak. Kalau tidak, kenapa Bapak Ibu mengatakan Allah? Apa makna di balik kata itu? Lihat. Makna di balik kata itu ketika Ibu mengatakan Allah, pada saat Ustaz bertanya, kata ini Ustaz, saya katakan Allah, hanya memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Ustaz bahwa Allah sajalah yang ada semata-mata, diriku ini tidak pernah ada. Kalau Allah yang ada semata-mata, diriku tidak pernah ada, maka diriku inilah yang disebut namanya tajalli Allah, kenyataan Allah, tempat memandang dirinya Allah. Kalaulah diriku ini adalah kenyataan Allah, tempat memandang dirinya Allah, sebenar-benarnya diri aku inilah sebenarnya Allah itu. Namun kata-kata ini bukan mengatakan kepada Bapak Ibu, aku ini Allah, aku jadi Tuhan, enggak. Untuk memberikan pemahaman saja, Allah yang benar-benar ada, kita tidak pernah ada. Kapan Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak mula adanya nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya di Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah wujud. Sejak Allah menyatakan dirinya, innani anallah, sejak itulah diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Jadi kalau Allah yang wujud, Allah yang nyata, maka Allah itu segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain dan nama yang bermacam-macam. Maka kenalilah tahwil, penyamaran akan diri Allah. Allah itu segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya memandang akan diri Allah. Ini wujud Allah kan namanya? Ini wujud Allah namanya? Ya. Kalau ini wujud Allah, apa namanya wujud Allah yang bentuknya seperti ini? Ini wujud Allah. Kalau ini wujud Allah seperti ini bentuknya, apa namanya? Itu dia. Ini juga wujud Allah, kalau seperti ini bentuknya, apa namanya nih? Insan. Kalau ini adalah wujud Allah, bentuknya adalah insan, siapa nama insan ini? Siapa namanya? Pak Nurul. Pak Nurul itu nama siapa tuh? Iya, nama apa namanya? Pak Nurul itu nama rahasia diri Allah yang wujud pada Itu dia Bapak Ibu. Ini nama rahasia Allah enggak nih? Iya. Ini nama rahasia Allah enggak nih? Iya. Kenapa dikatakan mik, spidol nama rahasia Allah? Karena mik dan spidol ini juga dikatakan wujudullah. Kalau ini dikatakan wujudullah, maka nama daripada wujudullah itu, kalau begini, itu spidol namanya. Ini yang nama rahasia diri Allah. Kalau begini bentuknya, mik nama, inilah nama rahasia diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan nama rahasia wujud Allah pada segala yang ada ini sempurna pada insan. Insan itu yang nama ke-100. Sekarang insan itu namanya Pak Udah. Pak Udah itu yang nama rahasia diri Allah yang ke-101. Pahamilah tuh. Disitulah rahasianya tadi. Siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, hilang pula dirinya. Kalau dah hilang dirinya, diri siapa yang wujud ini? Ya Allah itu Bapak Ibu. Makanya pertemuan
perjumpaan diri Bapak Ibu itu dengan Allah adalah pertemuan dalam satu wujud, pertemuan dalam satu rupa, pertemuan dalam satu nama, pertemuan satu dalam rahasia. Jangan Bapak Ibu bayangkan pula pertemuan Bapak Ibu dengan Allah seperti Ustadz dengan beliau ini, atau beliau ini dengan Ustadz ini, mereka gitu. Seperti Ustadz dengan Pak Adi kayak gini. Pertemuan kita dengan Allah bukan seperti ini. Pertemuan satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Begitu mandangnya. Makanya pertemuan kita dengan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia itu satu dalam pada diri insan masing-masing. Pada diri masing-masing. Walaupun Ustaz katakan pertemuan kita dengan Allah satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri masing-masing, namun diri masing-masing bukanlah kenyataan wujud diri Bapak akan tetapi kenyataan dirinya Allah. Ini Ustaz selalu antarkan tuh. Walaupun orang mengatakan diri Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan diri Bapak Ibu manusia, akan tetapi manusianya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun kita dikatakan insan, namun insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah kita dibilang punya diri, tapi diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan diri kita, insan bukan kenyataan diri kita, manusia dan orang bukanlah kenyataan diri kita, lalu siapa sebenarnya diri, orang, insan, manusia itu? Siapa? Itu adalah Allah itu sendiri. Kalau udah paham, apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Nih. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, ya, satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri, maka dialah yang Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau udah nyata Allah itu yang sebenar-benarnya pada diri sendiri, apa kata Nabi? Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, keluhlah lidahnya. Kata yang tiada terkatakan, tak bisa lagi disebut, tak bisa lagi diutarakan. Kalau Bapak Ibu sudah paham namanya meja, Bapak sebut juga lagi, maka lain yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Cobalah sebut yang mana yang meja Bapak Ibu. Nih, yang ini meja. Ini mana mejanya? Ini kayu nih. Ya. Bapak Ibu udah paham namanya mic. Ditunjuk juga mic yang mana? Mic ini. Yang disebut mic, yang ditunjuk apa nih? Besi. Sekarang kita berada di mana nih? Di aula mana nih? Di ruangan apa namanya? Ruangan apa nama Pak Adi? Yayasan ya? Ruangan yayasan yatim piatu. Sekarang saya mau nanya, kalau Bapak Ibu benar-benar sudah duduk di ruangan yayasan yatim piatu dari sejak kemarin sampai sekarang, Ustaz mau nanya, yang mana yang katakan yayasan ruangan yatim piatu itu yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana coba ke situ Ustaz? Ini Ustaz nih. Ini apa namanya? Di karpet nih. Itu tertunjuk tiang, tertunjuk dinding lah, tertunjuk ini. Makanya kalau sudah paham, sudah jelas, sudah terang yang namanya yayasan yatim piatu itu, jangan disebut-sebut juga, jangan ditanya-tanya juga lagi. Kalau ingin tahu juga nama yayasan yatim piatu itu, sama-sama kita keluar dari ruangan ini, tegak situ sama-sama, baru nampak dia itu. Ini bahasanya. Makna hakikat di balik itu apa makna yang sebenarnya Bapak Ibu? Lihat. Kalau Bapak Ibu sudah paham, ya,
Allah itu yang bagaimana, maka cukup bapak ibu diam saja. Kalau bapak ibu sudah diam, diamnya sudah di dalam paham, pahamnya sudah di dalam kesadaran, sadarnya sudah di dalam keimanan, maka ketika itu nyatalah Allah itu. Tinggal pandang saja lagi, lihat saja lah, jangan disebut. Kalau disebut berubah wujudnya, makhluk namanya, sesuatu lagi panggilannya. Lalu bagaimana dia supaya nyata Allah itu? Jangan disebut, jangan diungkapkan, pandang sajalah, imani, udahlah tuh. Sekala yang dipandang, sekala yang didengar, sekala yang diraba, sekala yang dirasa, dia ada tuh Bapak Ibu. Tapi jangan disebut-sebut. Ini yang saya katakan, rupanya Bapak Ibu nak urang rupanya. Jangan diulang-ulang juga lagi. Yo ada orang kok, tidak lah orang mereka tuh mah. Hah? Itu maksudnya. Cukup diam, paham saja. Kalau sudah diam Bapak Ibu, udah paham Bapak Ibu. Pandang sajalah lagi, yang dipandang tuh dia tuh. Dan yang memandang juga dia. Kalau disebut, berubah lagi maknanya. Manusia sebutannya. Alam maksudnya, sesuatu lagi panggilannya. Lalu bagaimana supaya tidak disebut alam, makhluk dan sesuatu? Cukup diam dan pandang sajalah tuh. Itu yang dia wujud Allah tuh. Oh Allah itu kan laisa kamislihi sayun mukhalafatul lil hawadis, kan Ustaz? Iya benar. Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Benar tuh. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya kezohiran wujud dirinya. Memangnya ada rupa yang lain dan wujud yang lain selain daripada dirinya? Tidak ada. Kalau tidak ada rupa yang lain dan wujud yang lain selain daripada dirinya, maka segala bentuk dan rupa, apapun namanya, itulah namanya nyatanya wujud rupa diri Allah itu. Ketika itu diam saja lagi, jangan disebut-sebut. Kalau disebut dia bersifat, dia kembali. Ini yang usah antarkan dengan bahasa kias. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, segala yang kita pandang, itulah nyatanya akan rupa diri Allah. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang adalah suami, istri, anak, cucu, menantu. Yang terpandang adalah makhluk dan sesuatu. Tapi pandang Allahnya. Pada alam, pada sesuatu, pada suami dan istri. Rupanya suami, istri, alam dan sesuatu, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Ketika itu diam saja lagi Bapak Ibu. Itu maksud Ustaz tuh. Karena mengeluarkan bahasa hakikat dengan kata-kata sulit Bapak Ibu. Ya, panik aku caranya memuka itu. Makanya mengartikan bahasa Tuhan, memahami bahasa Tuhan dengan Tuhan. Ya. Memahami bahasa Tuhan itu dengan Tuhan. Tidak bisa dengan kita. Maka ambillah iktibar, ambillah isyarat dari setiap apa yang Ustaz keluarkan ini. Diambil dengan rasa memahami, jangan dengan logika. Kalau dengan logika, apa yang pandang lalai beko Bapak Ibu tuh. Capek tuanya awak muda baru. Lah ngerti Ustaz tuh. Capek tuanya awak masih muda baru. Cepat tuanya. Maka jangan dipertua-tua diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tua juga tuh. Jangan dituakan diri itu. Jangan dituakan diri. Ya. Jadi banyak tumbuh beban di kepala nanti itu. Itu maknanya apa? Jalani aja lah. Nikmati. Itu bahasa Ustaz tuh. Ya. Begitu Bapak Ibu mengenalnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, maka udah ada ruhnya dari setiap sholat yang kita lakukan itu. Udah ada nyawanya tuh. Nah, nyawa dari setiap ibadah, ruh setiap ibadah, itu adalah pengenalan diri kepada Allah. Itu maksud yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Ustaz tanya lagi, sudah lihat Allah atau belum? Sudah berapa kali Bapak Ibu lihat Allah? Melihat Allah jangan berkali-kali. Melihat Allah cukup sekali sampai mati.
Melihat Allah itu hanya sekali seumur hidup. Melihat Allah hanya sekali sampai dunia ini runtuh. Melihat Allah itu sekali sampai akhirat. Kenapa melihat Allah itu hanya sekali saja bagi diri Bapak Ibu? Apa sebabnya? Karena bertemu dengan Allah. Yaitu apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satunya. Apabila bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satunya. Ya, makanya ketika Bapak Ibu sudah bertemu Allah, mesti mati salah satunya. Yang mati siapa? Yang mati itu Muhammad. Muhammad itu yang mana? Akiha. Ketika itu Bapak Ibu sudah melihat Allah sekali saja tuh, sampai seumur hidup, sampai mati itu dah. Nah, disebabkan seumur hidup tadi itu, karena orang yang sudah mengenal Allah, melihat Allah pasti mati dia. Itu yang Allah katakan. Maka kesempurnaan mati itu adalah hidup. Nah, lihat. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Sempurnaan tiada adalah ada. Kesempurnaan buta? Kesempurnaan tuli? Kesempurnaan bisu? Kesempurnaan bodoh? Kesempurnaan lemah? Kesempurnaan papa? Kehendak. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sebenar ada dan siapa yang sebenar hidup? Allah. Pertanyaan yang terakhir. Nah, ini terakhir nih. Kalau Bapak sudah melihat Allah di dunia ini, kan udah lihat Allah tadi kan? Apakah Allah yang Bapak temui di barzah itu sama nak dengan Allah yang ditemui di dunia ini? Apakah Allah yang ditemui di barzah itu samakah dengan Allah yang ditemui nanti di akhirat? Kalau memang sama Allah yang ditemui di dunia, di barzah dan di akhirat, Allah yang mana maksudnya itu? Allah yang wujud pada diri sendiri. Itu nyawa yang wujud pada sendiri. Kurang Minang jurupo Pak. Lihat ada kawan Ustaz Maha. Ini Allah yang wujud pada diri sendiri. Ini yang memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Nah, jadi jangan Bapak Ibu sibuk juga mencari-cari Allah yang gaib, Allah yang nyata. Ini yang dilihat. Nah. Kenapa? Karena yang batin itu yang zohir, bukan yang zohir itu yang nyata. Tolong lagi. Lihat ini tuh mantap sama halus-halus paham. Batin zohir. Batin dengan zohir itu dua atau satu tuh? Dua atau satu? Nah ya, ibu ini agak kencang suaranya. Kalaulah batin dengan zohir itu satu, antara zohir dengan batin, batin dengan yang zohir, mana yang sebenar-benar yang ada tuh? Yang batin. Alhamdulillah. Habis ini kita bubar lagi nih. Kalaulah yang sebenar-benar itu adalah batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Kenyataan yang baru dipatrikan. Kalaulah yang zohir ini adalah kenyataan yang batin, siapa sebenarnya yang zohir ini? Itu adalah yang batin. Pertanyaannya, apakah yang zohir itu yang nyata atau yang batin itu yang nyata? Yang batin itu yang nyata, bukan yang zohir itu yang nyata. Batin itu yang nyata. Makanya disitulah dikiaskan Allah itu batin, namun batin itu nyata pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Bisa dipahami itu? Walaupun Allah itu batin, batinnya Allah itu telah zohir pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Bahwa segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenarnya zohirnya rupa yang batin itu sebenar-benarnya. Nah, kalau dihaluskan bahasa kiasnya makin tersembunyi maknanya. Rupanya segala yang zohir ini adalah tempat bersembunyinya yang batin. Disitulah rahasianya Allah berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang terang. Kalau Bapak Ibu berselindung pada yang gelap. Kita berselindung pada yang gelap supaya tak nampak.
Sekarang Allah supaya tidak nampak berselindung pada yang gelap atau berselindung pada yang terang? Allah tuh berselindung pada yang terang. Maka segala yang terang nih, segala yang wujud ini, itulah sebenarnya nyatanya diri yang batin itu. Nah, bukti Bapak Ibu paham atau tidaknya? Siapa yang tidak mampu memandang Allah yang batin pada segala yang wujud, pada segala yang zahir, pada segala yang terang, apa namanya itu Bapak Ibu? Betul sange. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu udah belajar pas Minang tuh dah. Tanda belajarnya kalian ngerti itu. Kopiah udah dipakai nih Bapak Ibu, kopiah. Cari-cari juga kopiah itu mana lah kopiah ini. Dia butuh sange itu Baju lah di Kanaan, lihat tuh di Kanaan. Dipakai, dicari juga baju mana baju tadi? Berapa tadi baju ini tangannya, ini kaki ya ditanya juga yang mana yang kaki ini. Tuh butuh sange itu Kalau udah seperti itu, pendek umur itu Rumah dekat di sini nanti sampai di situ tuh Atulah tandu-tandu tuh. Itu udah nyata Bapak Ibu. Kalau udah nyata, kesimpulannya di dalam sholat. Ini kesimpulan sholat nih. Dalam bahasa syariat, ini kan kesimpulan sholat. Dalam bahasa syariat kita pakai dulu. Dalam bahasa syariat, karena Allah cuma yang wujud yang ada, maka Allah lah yang memuji dirinya sendiri. Allah yang menyembah diri sendiri. Itu bahasa syariat tuh. Karena dia cuma yang ada. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Dalam bahasa torikat, karena Allah yang ada, sholat itu Allah mengingat dirinya sendiri. Dalam bahasa hakikat, Allah menyaksikan dirinya sendiri. Dalam bahasa ma'rifat, tidak ada bahasa menyembah, tidak ada bahasa mengingat, tidak ada bahasa menyaksikan. Memang dah dia Bapak Ibu. Ketika itu, dia yang menikmati dirinya sendiri. Itulah tuh dah. Jadi Allah tuh menikmati diri sendiri dengan dirinya sendiri. Itu dia. Nggak ada fiil yang lain di sana. Pada saat itu sempurnakanlah syariat. Hadap wajah ke tempat sujud. Itu dia tuh. Ini secara sempurnanya. Hadap wajah ke tempat sujud, bukan ke dinding tuh. Nanti silentkan apa? Baca pula silentkan apa? Ini ada wajah. Hadap dada ke kiblat. Jangan ke Israel. Ke Ka'bah tuh. Maka hadap hati sudah hadir menyaksikan Allah pada diri sendiri. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengontrol dan mengawasi apa yang diperbuat oleh anggota tubuh mulai dari takbir sampai salam, dan apa yang dibaca oleh mulut dan apa pula yang didengar oleh telinga. Sedangkan rasa dan perasaan menikmati. Itulah duduknya berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Berdiri nih tegak betul tuh itikot. Ana rabbaka usolli. Yang berdiri itu aku, kata Allah. Aku Rob, aku nih yang sholat tuh. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat, yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ana rabbaka usolli. Akulah Rob tuh yang sholat itu. Ini yang berdiri tegak betul itikot. Itu dia. Dialah yang ruku, dia yang sujud, dia yang duduk itu. Ini yang disebut namanya rukun tumaknina itu. Rukun 13. Kita sembunyi satu yang wajibnya, tumaknina. Tumaknina itu maksudnya tenangkan pikiran, tenangkan akal, tenangkan hati, tenangkan perasaan. Kalau sudah ditenangkan akal, pikir, hati, dan perasaan, maka ketika takbir dialah tuh. Ketika berucap dialah tuh. Ketika berdiri dialah tuh. Ketika ruku sujud dialah tuh. Yang tumakninah itu. Itu yang daim itu. Itulah sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar.
Orang yang tahu yang sebenar-benarnya tentang rahasia hakikat dirinya itu tiada adalah Allah Ta'ala. Nah, kalau dah paham Bapak Ibu, hati-hati omongan nih. Ya, kalam nih Yasin. Ya, ketika Bapak Ibu ngomong, yang ngomong tuh siapa tuh? Itu si kalam. Siapa si kalam tuh? Allah. Kalau Allah tuh yang ngomong, maka kalam Allah tuh kalam kodim. Kalam kodim tuh kalam kun tuh kalam jadi. Hati-hati itu. Ada orang bawa mobil, bawa motor laju, kita bawa anak, jatuh kamu. Jatuh tuh. Hati itu. Jangan mempesona nanti luka nanti itu. Jangan melilinak, terbakar tuh. Karena kita udah kodimkan. Kita udah kodimkan, tinggal jadi lagi tuh. Makanya Nabi bilang, jangan kita berkata yang tidak baik pada diri maupun di luar diri. Melihat jenazah kah atau pada diri kita. Dia kenapa lah sebodoh kali, memang betul bodoh tuh. Kenapa? Ini inna zoni abdi bi. Aku ini menurut sangka hambaku saja. Kalau sangkanya baik terhadap dirinya, baiklah tuh. Kalau sangkanya buruk, buruk tuh. Kenapa? Karena kata-kata ini mengeluarkan kata kodim. Kata kodim itu kun tuh jadi. Inilah rahasianya Nabi katakan. Fa innal malaikatu yu'ammanuna ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu sebut. Nah, kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, apa kata Nabi? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diamlah tuh. Diam tuh selamat juga kita Bapak Ibu. Kalau kita berkata enggak selamat nanti dia orang bahaya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya itu. Memang lidah tidak bertulang, tapi luka kena lidah lebih sakit daripada luka kena sembilu. Sembilu tahu kan? Itu tuh. Mungkin itu saja Bapak Ibu, udah capek aku jadinya. Kita buka muzakarah, mudah-mudahan kajian kita sore ini bagaimana kita bisa mampu sholat kita mencegah keji dan mungkar. Kita mesti kenali sebenarnya hakikat rahasia sholat itu adalah Allah itu. Itulah sebenarnya sholat kita ada ruhnya, sholat kita ada nyawanya. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.